Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naila Vidya Putri dari Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas A dengan NIM H2110261. Saya di sini akan membuat video yang berjudul tentang perpindahan kalor. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Dosen pengampu Ibu Biworo Retnadi Riasayu MPD. Selain itu, tujuan saya untuk membuat video ini yakni untuk bisa mengetahui lebih luas tentang macam-macam perpindahan kalor serta contoh-contoh perpindahan kalor di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang pertama ada pengertian perpindahan kalor atau perpindahan panas, yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Selanjutnya ada macam-macam perpindahan kalor atau perpindahan panas. Yang pertama ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas atau perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti oleh aliran zat perantaranya. Konveksi terjadi melalui media zat cair atau gas. Selanjutnya yang ketiga ada konduksi. Konduksi ini merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Konduksi terjadi melalui media zat padat. Selanjutnya ada contoh perpindahan kalor di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya contoh perpindahan kalor secara radiasi yang pertama, di mana kalor atau panas dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Buktinya antara matahari dan bumi terdapat ruang yang hampa. Kenyataannya kita yang berada di bumi bisa merasakan panas dari matahari. Selanjutnya yang kedua, contoh dari perpindahan kalor secara radiasi dalam menjemur pakaian hingga pakaian itu kering, di mana panas dari matahari terpancar langsung mengenai pakaian yang sedang dijemur tanpa memerlukan zat perantara. Selanjutnya ada contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Alat bahan yang digunakan ada panci, air, dan kompor. Untuk menghasilkan perpindahan kalor secara konveksi, maka air harus digolakan sampai mendidih. Nah, mengapa seperti itu? Karena ketika kita memasak air di bagian bawah akan panas terlebih dahulu. Air panas itu akan naik, sedangkan air dingin akan turun. Di sini media berupa zat cair. Zat cair itu akan mengalir, kemudian panas akan berpindah. Nah, disitulah terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Selanjutnya ada contoh perpindahan kalor secara konduksi. Alat bahan yang digunakan ada sendok, gelas, dan juga air panas. Cara untuk melakukan percobaan kegiatan perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, kalian harus menyiapkan gelas kosong, lalu tuangkanlah air panas ke dalam gelas kosong tersebut. Setelah itu, masukkanlah sendok ke dalam gelas yang sudah diberi air panas tersebut. Nah, ketika kita memasukkan sendok logam ke dalam air panas, pegangan sendok lama-kelamaan akan menjadi panas. Nah, disitulah terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Contoh perpindahan kalor yang kedua, bahan-bahan yang kalian harus siapkan yaitu ada lilin, korek, dan ada juga sendok. Cara yang digunakan untuk melakukan percobaannya, kalian tinggal nyalakan lilinnya menggunakan korek, lalu taruh sendok di atas apinya. Nah, bisa dilihat bahwa ketika kita sedang memanaskan ujung besi di atas lilin tersebut, ujung besi itu lama-kelamaan akan menjadi panas juga. Itulah terjadilah perpindahan kalor secara konduksi. Sekian video pembahasan perpindahan kalor
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.